hatiku hanya padamu Yesus. Tak ku berlari kepada tujuanmu. Kau beriku hari yang baru yang tak berlalu. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Kau berikan kesempatan yang indah pada sore hari ini. Kami boleh memuji, menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, waktu yang indah Kau berikan kepada kami, supaya kami boleh melihat kasih-Mu Tuhan. Semusim berlalu, namun lalu dan setiamu hari-hari ini kita lewati musim-musim kehidupan kita. Waktu terus berjalan, saudara. Sepertinya kita tidak ada kesempatan
untuk melakukan sesuatu karena terus ditekan dengan musim ke musim, saudara. Tapi ingat bahwa kasih Tuhan, waktu terus berjalan, tapi sadarlah saudara, Tuhan ingin mengasihi kita lebih lagi. Pada saat ini, kita di musim apa kita tidak tahu, saudara. Kita sedang berjalan di dalam waktunya Tuhan. Kita sedang berjalan di dalam musimnya Tuhan. Karena itu saudara, siapkan hati kita, siapkan roh kita, siapkan hidup kita di dalam melalui musim-musimnya Tuhan. Kasih Tuhan tidak pernah berubah, saudara. Mari pada malam hari ini, sadarlah saudara, kita sedang berjalan di dalam musimnya Tuhan. Musim kita terus berlalu, kasih Tuhan tidak pernah berubah, dan waktu Tuhan terus berjalan. Karena itu siapkan roh kita, siapkan hidup kita, saudara. Luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku sekali lagi dari pertama. Musim berlalu, namun Kau selalu lihat aku. Dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur, kami menyembah-Mu. Kau sungguh baik, sangat baik. Kami bersyukur, kami menyembah-Mu, kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya. Ya Rabba, 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 haleluya. Bapa Yahweh, Bapa yang mulia, Bapa yang kekal. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu. Haleluya, puaskan roh kami Tuhan, puaskan batin kami memuji-Mu. Haleluya, haleluya.
kami. Engkau lawan setiap kami. Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan, Engkau bangkitkan roh kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Lawan Tuhan, berbicaralah Tuhan. Haleluya, Bapa Yahweh. Haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Suatu acara yang indah malam hari ini, karena Engkau hadir Tuhan. Engkau memimpin acara ini Tuhan. Engkau yang melawat kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap kami, termasuk hamba-Mu ini Tuhan. Pada waktu kami masuk Tuhan, dan pada saat kami pulang keluar dari ruangan ini sore hari ini, ada sesuatu yang berbeda dalam setiap kehidupan kami. Ada sesuatu yang sedang terjadi Tuhan. Kami percaya, kami yang datang dengan kepenatan jiwa roh kami, kami keluar dari tempat ini, roh kami akan menyala-nyala. Karena Roh Kudus membakar setiap kami. Bukan hamba-Mu Tuhan, kami hanya alat, kami hanya penyalur, pusatnya dari Engkau Tuhan. Karena kami tidak berani, tanpa Engkau kami berbuat apa-apa. Engkau akan lakukan. Terima kasih untuk kesempatan sekali lagi bagi kami, untuk memuji, menyembah, mempersembahkan yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Hamasi, kami alaskan doa-doa dan permohonan kami. Haleluya, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, puji Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Yahweh kalau kesempatan ini diberikan, dan terima kasih juga kepada Bapak Yakub Setio dan Ibu Simeon dan Ibu bersyukur. Saudara, setiap saya pelayanan keluar kota, saya merasakan kesegaran-kesegaran rohani yang luar biasa ya saudara. Saudara, malam hari ini saya ingin sedikit sharing tentang waktu-waktu seperti ini saudara. Waktu Tuhan tidak bisa berhenti. Timeline Tuhan terus berjalan. Ya saudara, kita tidak bisa berhenti pada titik tertentu di dalam pengiringan kita. Waktu kita terus berjalan, umur kita berjalan. Tadi malam sempat kita cerita-cerita tentang usia, saudara, kemudian saya bayangkan, saya dulu masih remaja, muda, sekolah, kerja, nikah, punya anak 1, punya anak 2, punya anak 3. Waktu kok cepat sekali ya saudara. Musim hidup kita itu cepat sekali. Tapi saudara nggak sadar, waktu Tuhan itu terus berjalan saudara, nggak bisa berhenti. Dan kita pada waktu titik hari ini saudara, tahun 2020, kita kedatangan tamu yang sangat sayang pada manusia, yaitu Tante Corona saudara. Terus mencari orang untuk bisa menjadi sahabat, tinggal bersama-sama saudara. Ya. Tapi saudara jangan salah, kalau apa yang sedang terjadi ini merupakan sesuatu persiapan, seperti Rasul Petrus menuliskan bahwa penghakiman itu dimulai dari Bait Elohim di dalam rumah Tuhan. Bayangkan saudara, Rasul Petrus 2000 tahun yang lalu sudah menulis, penghakiman dimulai dari rumah Bait Tuhan. Jadi saya bayangkan 2000 tahun yang lalu Petrus sudah melihat kondisi gereja saat itu betul-betul di dalam waktu pemisahan. Kondisi betul-betul sedang dipisahkan antara yang sungguh-sungguh dan yang tidak. Maka penghakiman itu dimulai dari rumah Tuhan. Hari-hari ini saudara, seringkali saya berdoa untuk anak-anak Tuhan yang saya bimbing saudara. Bahkan keluarga saya, terus saya ingatkan saudara. Kami setiap hari Sabtu ada Zoom keluarga. Saya nggak tedeng aling-aling saudara.
kakak saya melayani, ya saya tetap Tuhan Yesua, Bapak Yahweh. Saya sampaikan dan saya sampaikan kebenaran itu. Walaupun saya ini anak paling kecil, kakak-kakak saya setiap Sabtu maunya disuruh khotbah, saudara. Tapi karena saya punya kakak beberapa yang harus juga melayani, kesempatan. Saudara, kata-kata new normal itu bukan karyanya manusia yang karena protokol kesehatan, tapi di dalam firman Tuhan sudah ada. Coba slide pertama. Ya. Mungkin saya dikatakan di dalam Wahyu 21 ayat 1 dikatakan, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Saudara baca di rumah ayat pasal ini, ayat 1 sampai seterusnya. Di situ akan terlihat bagaimana kondisi new normal ini sudah dipersiapkan 2000 tahun yang lalu, saudara. Akan ada sesuatu yang terjadi di mana langit yang baru, bumi yang baru akan terjadi. New normal. Jadi new normal itu bukan produk tante corona, saudara. Tapi memang dipersiapkan oleh Tuhan. Kita akan memasuki suatu musim, suatu kondisi di mana kita akan dipisahkan dengan orang-orang yang tidak sungguh-sungguh. Saudara, Tuhan itu penuh kasih. Tadi lagunya saya katakan, kasih Tuhan tidak terbatas. Luas seperti samudra, tinggi seperti cakrawala. Tapi kalau waktu kasih karunia itu sudah habis, gak bisa main-main, saudara. Oh, Tuhan itu penuh kasih, baik. Tuhan itu, aduh, dengan kita itu sangat baik. Saudara, ada seorang hamba Tuhan dari Malaysia, saudara. Dia itu kalau berdoa di mimbar begitu, saya misalkan nunjuk 15 meter gitu, saudara. Hamba Tuhan ini menunjuk 15. Hai kamu yang berbaju kuning, blat, geblak. Hei kamu yang berbaju merah, kamu ada sesuatu hal, hayo bertobat, geblak. 15 meter, saudara. Tapi suatu hari, saudara, ada kejadian. Sebenarnya kejadian itu cukup lama, saudara. Dia punya anak asuh, seorang wanita, dilecehkan mulai umur berapa tahun, saudara. Dan suatu hari wanita ini ketemu dengan seorang pria, dan pria itu sangat mengasihi wanita ini, cerita kepada pacarnya, aku sudah begini oleh bapak gembala itu. Oke, enggak apa-apa, saya terima. Tapi kamu ngomong sama Pak Gembala kalau kamu mau menikah dan ada seorang pria yang menerima apa adanya. Hamba Tuhan ini ngomong bagaimana, saudara? Enggak, kamu milikku. Kamu tidak bisa nikah sama orang lain. Saudara, suatu saat ibadah seperti ini, saudara, anak gadis itu langsung ke depan. Pendetanya masih berdiri di mimbar, saudara. Langsung ke depan dia ngambil mic, dia berkata, seluruh jemaat Tuhan perlu Anda ketahui, saya sudah dilecehkan oleh hamba Tuhan ini sekian tahun, saudara. Dan hari ini saya menyatakan saya mau menikah dengan seorang pria, dan saya sudah bertobat dan saya akan menikah. Saudara tahu, pada waktu sebelum wanita gadis ini maju ke mimbar, saudara, saya di kesaksian, saudara, dan saya punya bukunya semua, saudara. Buku okultisme itu buku pegangan saya, luar biasa, pengarangnya dia. Karena saya waktu itu ngomong-ngomong, saudara, saya tunjukkan buku okultisme kepada seseorang. Saya ceritakan, Pak, saya pegangan ini. Loh, ini pendeta di sana ini, gini. Sekarang gerejanya 15.000 sepi. Begitu wanita gadis ini, saudara, ngomong begitu, saudara, gereja itu seperti disiram es, saudara, dingin gitu, saudara. Setelah itu khotbahnya belum selesai, pendeta itu turun dan dia berserta istri dan anaknya nggak tahu melarikan diri. Hari ini saya belum pernah ketemu, dengar ceritanya lagi.
Artinya saudara, kasih karunia Tuhan itu ada batasnya. Saya selalu berkata sama istri saya, setiap malam saya berdoa dengan istri saya, "Mah, kita minta ampun ya, minta ampun sama Tuhan sehari ini. Mah, salahku apa hari ini sama kamu? Aku ngelok ke opo sama kamu, Mah?" Istri saya, "Pak, aku ya minta maaf ya, nek aku ngomong salah, berbuat salah." Setiap malam sebelum tidur, saya selalu berdoa minta ampun kepada Tuhan dan minta maaf kepada istri saya. Bahkan kepada Ishak pun saya peluk, "Sak, doakan Papa ya." Saudara, kita nggak tahu, tengah malam malaikat mau datang. "Donatan, waktumu habis." Cekik. Dan saya berbuat apa-apa. Padahal saya belum minta maaf sama istri saya, belum berdoa minta ampun. Pendeta dipakai Tuhan luar biasa, saudara. Dan pada waktu gadis itu maju ke mimbar, itulah kasih karunia Tuhan sudah berakhir. 15 meter nunjuk, "Hai kamu!" Blak. Berapa tahun dia berbuat dosa, saudara? Berapa tahun dia berbuat salah? Berapa tahun dia terpapar dosa? Tapi karena kasih karunia Tuhan masih ada, dia ada. Jadi saudara jangan merasa kalau melayani Tuhan masih oke. Saudara, main musik masih oke, khotbah masih oke, bersaksi masih oke. Tapi mari kita masuk pada new normal. New normal dikatakan menerapkan jaga jarak atau sosial atau physical distancing, ya saudara. Jaga jarak ini merupakan ekspresi dari kehidupan rohani kekristenan. Saudara, firman Tuhan sudah mengajarkan kita itu harus jaga jarak dalam hidup di dunia ini. Sebelum saya jadi hamba Tuhan, teman saya luar biasa, saudara. Setiap malam telepon, "Pak, karaoke yo. Pak, ayo clubbing," saudara. Saya pun, karena saya seorang marketing, saudara, harus melayani mereka. Tapi sampai detik ini yang namanya ekstasi, saya belum pernah merasakan, saudara. Teman-teman saya kalau ke clubbing itu, saudara, saya pasti bawa pil putih, saudara. Padahal permen pedes itu, saudara. Kan gelap di diskotik. "Ayo, ya minum ini, ya. Saya dekat sound system. Putri, saudara. Pura-pura tripping. Tapi mereka, saudara, tripping itu jam 10 malam bisa sampai jam 3 pagi di depan mic itu kayak, waduh saudara, malu saya. Jadi di depan speaker salon itu pegangan gitu sambil gitu, saudara. Saya malu, saudara. Jadi karena pekerjaan, karena saya harus entertain, layani, saya harus ikut. Setiap saya mau berangkat, saya peluk istri saya, "Mah, doakan." Doakan. Maksud saya pada saat saya peluk, dia bau parfum saya. Jadi pada waktu pulang, saya peluk lagi, parfumku berubah apa enggak, gitu loh, saudara. Ngeri, saudara. Jadi masuk jam 10, kadang-kadang begitu saya saat jam 1 jam, mereka sudah teler, saya pergi, saudara. Nanti jam 3, saya tidur di mobil. Jam 3, "Pak Yul, wes," bayari, saudara. Entertain. Tapi saya jaga jarak. Tapi susah, saudara. Antara dosa dan kebenaran itu hanya dipisahkan oleh satu benang yang tipis sekali. Jadi dikatakan di dalam Mazmur 37 ayat 27, "Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya." Firman Tuhan sudah menunjukkan kita hidup di dunia ini harus terpisah dari yang jahat. Saya pikir penggenapan akhir zaman sudah mulai. Firman Tuhan menulis kita itu terpisah dengan dosa, terpisah dengan yang jahat. Tidak bisa, saudara, kita itu setengah-setengah. Dan bahaya new normal, saudara, itu ada yang namanya OTG. Ya.
OTG itu orang tanpa gejala, padahal karier pembawa penularan. Tadi saya katakan, khotbah, Minggu khotbah, Senin korupsi. Saudara, main musik, begitu main musik, keluar, pergaulannya nggak benar. Anak muda, saudara, pacaran nggak sehat. Ke gereja tenang aja, saudara. Saya pernah dikomplain sama seorang anak-anak Tuhan. Komplainnya itu sharing. Pak, gimana ini? Gereja saya ini gini. Kenapa? Masa majelis? Memang dia orang kaya, punya kedudukan luar biasa. Tapi sebenarnya dia tuh punya istri 2, tapi diangkat jadi ketua majelis. Saya katakan, itu ragi, saya katakan. Penularan itu kan terjadi, gereja itu kan kacau kalau nggak dipisah. Tapi pendetanya nggak berani, karena dia sumber dana, Pak. Bener tak istrinya doh? Betul, saya tahu gini. Enggak, Pak. Jadi ya tetap tenang, saudara, ke gereja. Melayani pada waktu pengumuman, maju ke depan. Tapi istrinya 2, saudara. Jadi akhir zaman ini Tuhan bukakan dengan kasus pandemi ini, saudara. Supaya kita jangan sampai OTG. Karena saya senang, saudara, pelayanan ini pasti ngajak istri saya. Apalagi tidur di hotel, saudara. Waktu saya telepon WA Pak Yakub, kira-kira ini gereja kan banyak pengerjanya, saya dari kamar itu masih ada enggak? Saya bayangkan saya, Pak, maaf saya tidurnya mana? Oh, di gereja aja. Hati saya plong. Karena pada waktu saya pelayanan di Samarinda, saudara, pelayanan sendiri, Mbak Koper naik dibantu, karena itu di Samarinda itu banyak hotel minimalis, saudara. Hotel-hotel ruko, office boy-nya bantu bersihkan gini. Pak, ini AC-nya dingin loh, Pak. Loh, kenapa? Iya, Bapak perlu selimut toh. Lah itu selimut. Enggak, Pak. Ini selimutnya ada dari Banyuwangi, ada yang dari Dayak, ada dari Probolinggo. Loh, masa ada pabrik selimut kok jauh-jauh? Enggak. Selimut yang bisa dijak ngomong. Langsung saya bentak, saudara. Keluar kamu! Terus saya nangis, saudara. Tuhan, saya ini hamba Tuhan. Apa wajah saya masih tampang playboy toh Tuhan? Nangis saya, saudara. Saya sudah melayani berapa tahun loh Tuhan. Dulu kalau saya marketing mungkin gaya saya gaya playboy karena saya melayani banyak orang gini-gini. Tapi saya sudah melayani Tuhan. Ubahlah Tuhan. Tuhan hanya ngomong, gak apa-apa, tampang playboy, tapi hatimu alim ulama. Jangan tampang alim ulama, tapi hatimu playboy. Nangis, saudara. Tapi saya tahu, omongan office boy itu sebagai sentilan untuk hidup saya lebih berhati-hati. Saya percaya, saudara, malam hari ini, kita semua tidak ada yang OTG dosa. Kita yang punya masalah, para istri yang punya masalah sama suami, suami yang punya masalah sama istri, tidak beres-beres itu OTG loh, saudara. Santai aja, tapi di rumah piring pecah, gelas pecah, anak ditempilingi, ya saudara. Pembantu keluar masuk karena tidak tahan suami istri perang Brontoyudo terus, saudara. Tapi kalau di gereja kayak malaikat terang, itu OTG, saudara. Saya waktu mau menulis ini ngeri. Apakah orang Kristen ini semua PDP ya? Kalau PDP enggak apa-apa, saudara, nanti saya terangkan arti PDP. Matius 16 ayat 6 dikatakan, Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ketika itu barulah mereka mengerti, bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Saat ini, saudara, kita harus waspada. Sepertinya kita mendengarkan firman Tuhan dari seseorang hamba Tuhan atau dari siapa. Tapi itu bisa menyesatkan. Kalau saudara mendapatkan pengajaran di luar gereja saudara di tempat ini, yang cenderung bertentangan, jangan langsung diterima, saudara. Tanyakan Bapak Gembala, tanyakan orang yang lebih itu, saudara. Karena ragi dari Farisi, ragi dari pengajaran-pengajaran sesat,
ini sudah disebarluaskan. Baptis itu bukan teknis, tapi prinsip. Baptis mau pakai pasir boleh, pakai bendera dibaptis boleh, bukan teknis, tapi prinsip hati kita bagaimana. Firman Tuhan telah tertulis, baptis itu baptiso, diselam dengan air. Tapi di luar sana banyak, saudara. Karena itu saudara, perbanyak baca Alkitab, jangan perbanyak baca buku-buku penulis-penulis yang kita tidak tahu pasti. Kalau saudara belajar Alkitab tidak ngerti, ada guru Alkitab. Ngeri saudara. Dikatakan di dalam Yesaya 59, ini yang bahaya saudara. Orang-orang OTG itu saudara, orangnya gampang kecewa. Orangnya gampang sakit hati sama Tuhan. Gampang bersungut-sungut, gampang, ya sudah pokoknya kayaknya setia tapi seringkali kecewa sama Tuhan. Kenapa? Di dalam Yesaya 59 ayat 1 dikatakan, lihatlah tangan Tuhan tidaklah kurang panjang untuk menyelamatkan, atau telinganya tidaklah berat untuk mendengar. Ayat 2, namun kejahatanmu itulah yang membuat kamu, apa ini? Memisahkan kamu dari Tuhanmu, dan karena dosa-dosamu dia telah menyembunyikan wajahnya darimu untuk mendengar. Dosa itu virus, saudara. Mematikan. Kalau saudara hubungan saudara dengan Tuhan terputus, mati. Saudara, nanti saya tunjukkan gambar virus corona itu kayak apa, saudara. Kalau sudah melengket, kata orang harus minum air garam, kumur air garam, enggak bisa saudara. Kalau sudah lengket, kena satu aja saudara. Makanya sebelum ada virus lengket saudara, jaga pakai masker, cuci tangan saudara. Makan makanan yang sehat. Saudara, orang Kristen pun secara rohani harus makan makanan firman Tuhan yang sehat. Jadi virus itu adalah dosa saudara. Sikap terhadap dosa, saudara. OTG, orang tanpa gejala. Ini level yang paling berbahaya karena tidak menyadari ada dosa, tapi tidak merasa berdosa. Nggak merasa berdosa, saudara. Di rumah, suami istri hubungannya nggak baik. Tapi kalau di gereja, wah, apalagi kalau tugas asar suami istri, oh shalom, selamat sore. Tapi kalau di rumah, istrinya jadi samsak tinju, anaknya jadi apa yang menyakitkan hati. Saudara, ada seorang anak Tuhan dan saya tahu persis dia ngomong sama saya, papaku itu loh, kalau minggu pendeta, tapi Senin sampai Sabtu pendekar. Akhirnya anak itu kasihan saudara. Sekarang sudah meninggal anaknya. Papanya sudah meninggal dulu, anaknya ya saya harap ada terjadi pemulihan. Anaknya juga mati tapi anaknya hidupnya enggak beres saudara. Waktu itu kami jauh, saya pelayanan dulu satu pelayanan, akhirnya saya di JKI dengan Pak Loki, tiba-tiba saya dengar mati gitu saudara. Mari saudara, malam hari ini kita jujur di hadapan Tuhan, terbuka. Kalau ada sesuatu yang masih mengikat, OTG, bahaya. Lebih baik kita PDP saudara. Pasien dalam pengawasan. Nah ini orang yang jujur. Aku sakit Pak, aku ada dosa Tuhan, ampuni, awasono aku. Aku minta Roh Kudus. Biarlah firman-Mu hidup di dalam hidupku. Gejalanya banyak dan sadar untuk siap masuk perawatan. Saudara ini setiap minggu sore atau minggu pagi datang ke gereja ini seperti ini saudara. Merasa bahwa hidup kita itu perlu dirawat terus. Kalau OTG dengan firman Tuhan belum tentu firman Tuhan itu bisa nyantol saudara. Aktif pelayanan, tapi tidak kroso. Ada virus dosa yang mengikat. Dan saya keliling banyak gereja saudara, seringkali banyak jemaat itu sharing sama saya. Ya Pak, kok kayak gitu. Suatu hari ada seorang juga sharing, Pak,
Itu pemain pianonya hebat Pak, latih kurnya hebat. Tapi bagaimana Pak? Dia selingkuh sama seorang pemudi. Dan pemudi itu sudah ngaku sama saya. Tapi pendetanya nggak berani mencat. Tak kasih ayat itu tadi. Ragi sedikit bisa mengkamiri semuanya. Gerejamu akan hancur. Oh, ayat ini Pak saya berikan kepada pendeta. Akhirnya dia menghadap pendeta. Ini sudah terbukti Pak, pemain pianomu hebat, ngelatih kur hebat, jadi juara Pesparawi di kabupaten ini. Tapi ini dia telah berbuat dosa, ceweknya sudah ngaku. Ini loh ayat firman Tuhannya, menghampiri. Akhirnya ibu telepon saya, Pak, pemain pianonya sudah suruh berhenti, tidak boleh main dan tidak boleh latih kur. Saudara, kadang-kadang kita melihat seseorang dari prestasinya, dari hebatnya, ketergantungan kita sama orang itu. Tapi dia OTG. Itu ragi, saudara. Yang ketiga ODP, orang dalam pemantauan, gejalanya belum banyak dan sadar untuk siap dirawat. Saudara, mari kita siap aja sama Tuhan. Jangan merasa suci, merasa hebat, tapi ada sesuatu yang mengikat di dalam hidup kita. Karena itu saya ngomong terus terang kepada saudara, setiap malam sebelum saya tidur, saya berdoa, Tuhan ampunono aku. Pikiranku tadi, mataku, telingaku, mulutku, hatiku, ada sesuatu apa Tuhan? Ampunono. Mungkin aku tidak bisa ngaku satu-satu Tuhan. Tapi aku minta ampun supaya malam ini aku tidur ada di dalam naungan-Mu Tuhan. Dalam pengawasan-Mu, penjagaan. Begitu saya bangun pagi hanya saya katakan, Tuhan, Engkau memberi kesempatan aku bernafas. Berarti Engkau memberi kesempatan aku untuk memperbaiki hidupku hari ini. Hanya itu saudara, doa saya malam sama pagi itu selalu saya dengungkan. Selain berdoa dengan banyak hal yang kami doakan. Tapi untuk pribadi, untuk anak-anak saya ajarkan setiap malam berdoa, minta ampun sama Tuhan. Kan kamu gak sadar, kamu ada dosa, ada apa, gak sadar. Ya, mungkin kamu sedang marah, mangkel sama teman kantor dan sebagainya. Karena itu saudara, kita masuk dalam kehidupan yang normal. Ya, yang new normal di dalam Tuhan. Memulai new normal itu yang pertama, sadar betul hidup kita ini sudah memiliki kehidupan baru dan terus dalam pengawasan, pemantauan oleh karena pertobatan. Hidup baru kita itu dimulai karena pertobatan, saudara. Masa enggak sadar saudara bertobat untuk pakai masker, bertobat untuk cuci tangan, bertobat untuk jaga jarak. Saudara, itu salah satu sikap pertobatan. Kalau secara fisik saudara mau melakukan, kenapa secara rohani saudara tidak berani bertindak lebih ekstrim? Tidak, itu dosa. Tidak, itu melanggar firman Tuhan. Tidak aku lakukan, aku harus bersih dari dosa. Dikatakan saudara Kolose 3 ayat 10. Dan mengenakan yang baru yang senantiasa dibarui dalam pengenalan menurut gambar Dia yang menciptakan. Mari kita mengenal Tuhan lebih lagi. Kita diperbarui hidup kita. Saudara. Tadi pagi saya katakan kepada jemaat, tanya istri saya sudah menikah 31 tahun. Pacaran 13 tahun, saudara. Nunggu dia ngomong ya dan menikah itu 13 tahun, saudara. Dia ya banyak yang naksir, saya juga lebih banyak yang naksir. Saudara. Tapi 13 tahun bertemu. Begitu nikah saya katakan. Setelah nikah saya menyadari, saudara, ya ini memang dari Tuhan. Memang dari Tuhan. Saya merasakan saudara saling mengisi dari satu dengan yang lain. Dalam kondisi yang paling susah sekalipun saling mengisi saudara. Kalau bukan dari Tuhan, pekerjaan saya mengerikan saudara di marketing. Sering bergaul dengan banyak hal. Tapi puji Tuhan saudara, perlindungan Tuhan, covering Tuhan. Saudara, sehingga tulah-tulah ya, seperti zaman bangsa Israel mau keluar dari Mesir, ada tanda darah di pintu rumahnya, sehingga tulah tidak bisa masuk. Setiap kita harus ada tanda darah
pertobatan di dalam hidup kita, sehingga dosa apapun tertolak dari kehidupan kita. Bukan berarti kita tidak bisa berbuat salah, bukan berarti kita tidak bisa jatuh. Suatu saat kita jatuh, tapi pada saat kita jatuh, proteksi darah Kristus, darah Tuhan Yesus itu ada, sehingga tulah itu tidak bisa. Tapi kalau tulah itu masuk, saudara, rumah tangga bisa cekcok, perpecahan keluarga, orang tua dan anak-anak dengan orang tua cekcok. Berarti proteksi darah Tuhan Yesus itu harus seperti bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Tidak ada kematian di dalam keluarga bangsa Israel. Karena apa? Ada pertobatan. Darah itu bicara pertobatan. Kesadaran hidup kita secara fisik maupun sosial akan terus melemah. Ya, secara fisik kita itu selalu akan melemah, saudara. Dan suatu saat terpisahkan oleh jarak yang tak terbatas, atau kematian, atau kedatangan Tuhan kalau kita masih hidup sampai kedatangan Tuhan. Tapi kita tetap siap. 2 Korintus 4 ayat 16 dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, sebaliknya sekalipun manusia lahiriah, kami semakin digerogoti, tetapi manusia batiniah kami diperbaharui dari hari ke hari. New normal di dalam rohani itu tidak instan. Selalu saya berkata, pertumbuhan rohani itu tidak instan. Hari ini bertobat, hari ini dapat pengurapan, hari ini dapat kasih karunia, dapat karunia-karunia Roh Kudus. Tidak instan, saudara, bertumbuh. Jadi kalau saudara sedang dalam proses pertumbuhan rohani, sudah terus bertahan. Kalau saatnya Tuhan, waktunya Tuhan, saudara akan mengalami perkara-perkara yang di luar akal kita, di luar pengertian kita, seperti janji Tuhan. Apa yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, tidak pernah muncul, tidak pernah kita minta, Tuhan akan berikan secara dahsyat. Saudara sedang menanti waktu-waktu itu, saudara. Jadi tunggu waktu Tuhan. Saudara pikir seperti saya sebagai hamba Tuhan tidak ada banyak pergumulan, saudara. Tapi saya hanya menantikan. Sehingga muka saya berusaha, saudara, supaya hati saya selalu gembira dan hidup saya selalu bersuka cita. Kenapa? Saya harus penuh pengharapan. Seperti firman Tuhan yang tadi pagi saya berikan. Di dalam pengharapan ada covering kasih. Kita punya iman, punya pengharapan, bagaikan rumah ini, saudara. Kita punya atap covering kasih. Mari kasih kita jangan bocor, saudara. Kalau genteng ini bocor, saudara, akan terjadi jelek, saudara. Ceiling ini akan kena air, akan belentong-belentong, saudara. Karena itu covering kasih itu harus nyata. Dan itu kasih Bapa, kasih Tuhan Yesus yang bisa mengcover kita, saudara. Saudara berusaha mengasihi seseorang, tapi kalau saudara tidak close dengan Tuhan, sia-sia. Seperti Rasul Paulus katakan, kamu bisa begini tapi tanpa kasih, seperti tong kosong berbunyi nyaring. Dan kasih itu adalah kasih agape. Dalam ayat itu dikatakan kasih agape. Apa tujuan new normal dalam hidup kita, saudara? Kalau kita bicara Hosea, Hosea adalah seorang penyelamat, ya saudara. Dia seorang nabi, tapi disuruh nikah sama seorang wanita yang secara pekerjaannya, hidupnya, ya tidak pantas menjadi seorang istri nabi. Tapi Hosea diperintahkan. Kita baca, saudara ya. Marilah biarlah kita berbalik kepada Bapa Yahweh, sebab Dia telah mencabik tetapi Dia akan menyembuhkan kita. Dia telah menghantam tetapi Dia akan membebat kita. Dia akan menghidupkan kita setelah 2 hari, pada hari yang ketika Dia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal, marilah kita mengejar untuk mengenal Bapa Yahweh. Kemunculannya adalah seperti fajar, dan Dia akan datang seperti hujan kepada kita, seperti hujan awal dan hujan akhir ke bumi. Apakah yang hendak aku perbuat bagimu, hai Efraim? Apakah yang hendak aku perbuat bagimu, hai Yehuda? Sebab kesetiaanmu seperti kabut, seperti embun yang lenyap pada waktu pagi. Sebab itu aku telah menebang melalui para nabi, aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan penghakiman-penghakimanmu keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kemurahan dan bukan kurban, dan pengenalan akan Bapa Yahweh lebih daripada persembahan-persembahan bakaran. Saudara,
Hosea ini seorang nabi, tapi istrinya tidak selevel, saudara. Seorang wanita, maaf, tunasusila. Kalau saya membaca ini, saya menggambarkan diri saya, saudara. Saya manusia. Kita ini seperti istrinya Hosea yang diambil istri, saudara. Seorang tunasusila itu secara kehidupan sosialnya sangat jijik, menjijikkan, saudara. Kita ini sebenarnya manusia di hadapan Tuhan itu manusia karena dosa. Dosa itu menjijikkan di hadapan Tuhan, saudara. Seperti wanita tunasusila ini loh, saudara, hidup kita ini sebenarnya. Tapi secara rohani maksud saya. Dosa kita ini loh, saudara, menjijikkan di hadapan Tuhan. Tapi Hosea apa? Ambil itu sebagai istrimu. Tapi apa yang dinyatakan di dalam Hosea pasal 6 ini? Tuhan ingin menunjukkan kasih setianya. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan kasih setia Tuhan? Ayat itu dikatakan, marilah kita mengenal, marilah kita mengejar untuk mengenal Bapa Yahweh. Bicara kekristenan, bicara beribadah, berbicara menjadi pengikut Tuhan Yesus, itu bukan sekedar bicara berkat, bukan bekerja tentang kekayaan, kesuksesan, keberhasilan, bukan, saudara. Tapi berbicara tentang bagaimana kita mengenal Dia, cara kerjanya Dia untuk menyelamatkan kita, saudara. Kita ini seperti wanita tunasusila di hadapan Tuhan, saudara. Menjijikkan karena dosa. Tapi Tuhan ingin menunjukkan kesetiaannya. Dikatakan kesetiaan bangsa Israel itu seperti embun kena matahari lalu. Tapi di dalam ayat yang ketiga dikatakan, kemunculannya adalah seperti fajar. Tuhan akan menjadi terang di dalam kehidupan kita. Tapi kita harus mengejar, saudara. Berapa sehari saudara baca firman Tuhan, berapa ayat? Satu hari saudara berdoa kepada Tuhan, berapa waktu yang saudara berikan? Saudara berdiam diri mencari Tuhan berapa lama dalam satu hari? Saudara diberi waktu Tuhan satu hari 24 jam. Saudara, untuk mengenal Tuhan bukan karena mengenal secara fisik, berkat, bukan. Orang dunia pun banyak yang diberkati karena tidak mengenal Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus seperti orang-orang di luar seperti mendapat berkat itu, apa bedanya, saudara? Tuhan kita seperti dukun, saudara. Banyak orang Kristen datang kepada Tuhan seperti saudara datang kepada dukun, datang ke tempat-tempat yang keramat untuk menjadikan kaya, saudara. Tapi Tuhan kita adalah pencipta langit dan bumi, saudara. Tuhan itu yang mengampuni dosa-dosa kita. Tuhan yang menyucikan hidup kita yang seperti wanita tunasusila itu. Diangkat menjadi anaknya. Kalau Tuhan hanya ingin, kita datang kepada Tuhan hanya ingin sukses, ingin berhasil, ingin lepas dari masalah, percobaan. Apa bedanya saudara datang ke tempat orang-orang yang sakti di dunia ini, saudara? Tapi dikatakan, saudara, Tuhan datang seperti fajar, terangnya luar biasa. Tuhan seperti hujan, air itu digambarkan selalu bicara tentang Roh Kudus. Apabila Dia datang, Dia akan meluap, engkau akan mengalir dari dalam hidupmu, aliran-aliran air hidup, saudara. Malam hari ini saudara yang hadir, saya tahu saudara menerima firman Tuhan ini berhak saudara mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Karena itu saudara, dikatakan di dalam ayat yang ke-6, sebab aku menyukai kemurahan dan bukan korban, dan pengenalan akan Bapa Yahweh lebih daripada persembahan bakaran. Artinya saudara, perbuatan ibadah fisik kita ini saudara, harus betul-betul murni, saudara. Saudara melayani Tuhan harus betul-betul murni. Jangan ada ragi lain, jangan ada api asing di dalam pelayanan kita. Supaya Tuhan nyatakan. Ini new normal, saudara. Kalau kita tadi dikatakan Pak Yakub,
Kalau hedonisme sudah masuk di dalam gereja, banyak tatanan-tatanan gereja yang membuat kita itu tidak bisa full heart di dalam melayani Tuhan. Standarnya dunia. Kalau saya enggak, saudara. Saya enggak punya apa-apa, ya sudah enggak apa-apa. Karena standar saya bukan duit, standar saya bukan kesuksesan, standar saya bukan terkenal. Anak saya ngomong, Papa kan diundang kok ke desa-desa terus toh Pak. Sekali-sekali diundang gereja besar di Jakarta itu Pak. Saya ketawa, saudara. Itu bukan standar saya, bukan standarnya Papa. Saya ingin melayani Tuhan karena kasih-Nya. Hidup saya, saudara, kalau tidak jadi hamba Tuhan, tidak dipanggil Tuhan, nggak tahu hidup saya kayak apa, saudara. Tapi saya bersyukur setiap malam, Tuhan, untuk Engkau panggil aku. Engkau panggil aku. Setiap saya pelayanan seperti ini, saudara, saya bersyukur, terima kasih Tuhan, Engkau memberikan anugerah. Dengan new normal, saudara, supaya kita dengan sadar dan sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan, bahkan dengan segenap keluarga kita, suami kembali kepada istri dan keluarganya. Saudara, dengan lockdown, suami yang senang keluyuran nggak bisa keluar, saudara. Betul? Biasanya malam, ya Bu, tak ngeliat ronde, ketemu karo konco-konco, karena lockdown nggak bisa di rumah. Lalu saya pelajari, saudara. Wih, betul ya, dengan lockdown ini, suami sing gegeran akhirnya nang omah gak wani gegeran, gak kasih makan sama istri, saudara. Sing suami sering keluyuran, ngopi, clubbing, dengan lockdown ini ndak bisa ke karaoke. Karaoke tutup kabeh. Saudara. Istri yang biasanya, tak arisan sih ya, kowe ning omah jaga anak-anak ya. Istri nggak bisa keluar. Anak-anak yang sering, aku nonton di 21, nonton Facebook, nggak bisa. Biskup tutup semua. Wedangan-wedangan tutup kabeh, saudara. Tapi dasar manusia ya pengennya nekat, saudara. Itu sebenarnya gambaran kita. Dengan new normal ini supaya suami semakin mengasihi istri, istri semakin menyayangi suami, orang tua sayang sama anak-anak, anak-anak dididik dengan baik. Saudara. Jadi kalau dengan lockdown ini suami-suami keluyuran nekat ya nggak bertobat, saudara. Pada saat PSBB kita diharap ada kesempatan membangun hubungan lebih lagi dengan Bapa di surga. Saudara harus ambil waktu lockdown untuk hidup saudara, untuk saudara bisa bersekutu dengan Tuhan, doa dengan Tuhan, menyembah dengan Tuhan, saudara. Saya kemarin, saudara, saya waktu Pak Yakub ngomong, Pak Yona, tanggal sekian oke, saya kan ngomong, Pak saya mau tilik ke, oh iya Pak tanggal sekian. Sejak saat itu saya berdoa, apa yang harus saya sampaikan di sini, saudara. Saya tanya, Tuhan khotbah apa ya Tuhan ya? Saudara, kadang-kadang blank, saudara. Blank, tapi Tuhan bukakan. Hari-hari terakhir Tuhan bukakan. Ya supaya kita hidup. Buat lockdown, saudara. Buat klaster di dalam hidup saudara untuk berdoa, isolasi diri untuk menyembah Tuhan. Kesibukan-kesibukan singkirkan dulu, datang kepada Tuhan, menyembah, memuliakan Tuhan. Bersekutu kepada Tuhan. Saudara, di dalam hidup kita sehingga kita tidak gampang putus asa dan lemah iman. Dengan berbalik dan mengenal Tuhan secara utuh akan membentuk pribadi yang setia. Tadi dikatakan kesetiaanmu di dalam ayat Hosea tadi seperti embun. Ya, embun itu datangnya kira-kira jam berapa ya? Jam 5 pagi ya. Tapi begitu matahari terbit, embun itu hilang. Kesetiaan kita seperti itu. Tapi Tuhan tuntut kesetiaan kita lebih lagi. Dengan berbalik dan mengenal Tuhan kita secara utuh akan membentuk pribadi yang setia dan siap mati untuk Tuhan. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Virus itu ada kayak, apa itu namanya? Tentakel apa ya Pak? Itu kalau nempel di tenggorokan, saudara minum jahe panas, jahe apa, enggak bisa saudara. Kalau sudah masuk dia membangun
lapisan atau gimana saya nggak tahu, tidak bisa nerangkan saudara karena saya hanya mendengar waktu itu. Sudah masuk ke kulit pori-pori saudara, kumur air garam, kumur ini sudah tidak bisa. Virus dosa kalau sudah mengikat kita, kalau tanpa pertobatan yang sungguh-sungguh, tidak bisa saudara. Kayaknya bertobat besok lagi. Makanya kita jangan Kristen jadi Kristen tomat saudara. Tobat kumat, tomat saudara ya. Tapi harus tobat 100%. Jadi kalau sudah virus corona itu kalau sudah nempel satu pun, dia langsung mengembang biak. Cepat sekali. Makanya sebelum virus corona itu nempel, saudara disuruh pakai masker, cuci tangan, disemprot, makan yang sehat. Begitu juga virus dosa saudara. Supaya saudara tidak jatuh di dalam dosa, makan makanan rohani yang sehat. Jaga jarak dengan dosa-dosa itu. Pisahkan dengan dosa-dosa itu. Perjuangan melawan dosa atau virus tidak akan melemah dan kesetiaan kita semakin kokoh karena Tuhan pelindung kita, iman dan imun kita terus meningkat. Kalau iman saudara kuat, sungguh-sungguh hati dengan gembira penuh sukacita di dalam Tuhan, imun saudara kuat saudara. Jadi saudara dalam menghadapi kondisi pandemi ini, jangan gampang takut, jangan gampang ragu-ragu, jangan gampang bimbang. Bangkitkan iman saudara terus, pengharapan kepada Tuhan terus, alirkan kasih Tuhan terus di dalam hidup saudara. Dikatakan 2 Tesalonika ayat 3, tetapi Tuhan adalah setia, Dia akan meneguhkan kamu dan akan menjaga dari yang jahat. Kalau saudara close mengenal Tuhan, saudara, anak saya yang seperti tadi saudara, karena saya mengasihi, dia mengasihi saya close dengan, saya melindungi dia. Dia belum bisa jalan, saya harus latih untuk berjalan, saya terapi, saya kasih makanan-makanan sehat saudara. 2 hari ini saudara, Ishak sehari makan 4 kali Pak Simeon. Tadi malam makan dikasih ayam bakar, makan semalam 2 kali Pak. Sore makan, malam mau tidur makan, banyak sekali. Hari ini sudah makan berapa kali? 4 kali ya? Oh saudara, luar biasa, luar biasa. Saudara, pagi tadi makan Pak, sebelum ibadah, makan. Karena ayam bakarnya masih 1. Terus habis ibadah, makan lagi ayam itu saudara. Di tempatnya Seloka, makan ayam geprek. Pulang, masih ada ayam lagi, makan saudara. Tadi tanya lagi, gak tahu makan apa lagi saudara. Perlindungan. Tuhan itu seperti itu saudara. Menjaga, kasih asupan-asupan yang sehat. Yang penting saudara dekat dengan Tuhan. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Persoalan, masalah, segala sesuatu yang terjadi, itu hanya untuk latihan kita, meningkatkan kualitas iman kita. Tapi Tuhan katakan menjaga dari yang jahat. Bukan menjaga, saudara, kalau saudara punya masalah, persoalan, saudara enggak jatuh dalam kejahatan. Masalah keuangan, saudara tidak akan jatuh di dalam keuangan. Masalah rumah tangga, saudara tidak jatuh di dalam masalah rumah tangga. Tuhan jaga kekuatannya, Roh Kudus yang menguatkan. 2 ayat 9, saudara. Ya, tadi Wahyu kan ayat 2 ayat 11. Ini timeline Tuhan, saudara. Corona ini bagian sentuhan Tuhan di dalam perjalanan hidup orang percaya. Diizinkan. Nggak tahu omongan mereka benar atau enggak, corona ini begini, saya nggak peduli. Yang saya lihat ini kesempatan. Tuhan kasih new normal bagi orang percaya untuk semakin dekat dengan Tuhan. Sibuk kerja sini, sana, pengen sukses ini, berhasil, nggak ada kesempatan berdoa. Tapi dengan PSBB ini saudara, saya bisa banyak waktu dengan anak saya banyak waktu dengan istri saya. Nah, gimana mau pergi mana-mana enggak bisa. Ketemu istri saya makin banyak. Saya bisa memandang wajah istri saya setiap saat, saudara. Saya bisa mendengar suara Ishak setiap saat. Dulu, saudara, waktu sibuk
Berangkat jam 6 pagi sampai rumah jam berapa. Walaupun hamba Tuhan, saudara. Tapi waktu kesibukan banyak berdoa. Jadi saudara, aku tahu perbuatan-perbuatan dan kesukaran dan kemiskinanmu. Saudara, firman Tuhan tidak katakan hal-hal yang bagus-bagus, saudara ya, tapi dikatakan kesukaran dan kemiskinanmu. Padahal engkau kaya, juga hujatan dari mereka yang menyebut diri mereka Yahudi padahal bukan. Malah sebaliknya mereka adalah sinagoga setan. Janganlah engkau takut terhadap apa yang akan segera engkau derita. Lihatlah, si iblis akan segera menjebloskan dari antara kamu ke dalam penjara agar kamu dicobai dan kamu akan mengalami kesukaran 10 hari. Jadilah setia sampai pada kematian dan aku akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan. Ini saudara, timeline Tuhan. Untuk suatu saat kita akan mendapatkan mahkota kehidupan. Tapi hari ini jalani saudara. Mungkin saudara sedang resah karena pekerjaanmu, kamu pegawai, saudara pegawai di PHK, dirumahkan. Oh, itu persoalan yang berat bagi kita. Tapi hari ini saudara mendengar bahwa bukan itu sasaran saudara. Sasaran saudara adalah jauh ke depan, yaitu mahkota kehidupan. Karena itu saudara, mari kita responi panggilan Tuhan itu bersama-sama. Siapa yang mempunyai telinga, biarlah ia mendengarkan apa yang Roh katakan kepada gereja-gereja. Siapa menang, sekali-kali tidak akan ditimpa oleh kematian kedua. Artinya saudara, kalau nanti new normal yang sebenarnya, zaman baru yang sebenarnya yang Tuhan sediakan, saudara akan bersama-sama dengan Tuhan, karena saudara tidak akan masuk di dalam kematian kedua. Kematian kedua itu adalah hukuman kekal, di mana kita dipisahkan, betul-betul saudara, neraka dan surga. Kalau saudara hari ini mulai belajar memisahkan diri dengan dosa, memisahkan diri dengan segala kejahatan dunia, saudara sedang diangkat. Roh saudara sedang naik. Saudara, gravitasi dunia ini terus narik kita turun, tapi Roh Kudus terus narik ke atas. Kuat mana gravitasi dunia, pengaruh dunia dengan kuasa Roh Kudus yang naik ke surga. Biarlah malam hari ini saudara, buka roh saudara sedalam-dalamnya, selebar-lebarnya untuk Tuhan bekerja. Biarlah Roh Kudus berkaya dalam setiap kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala saudara. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Bapak Yahweh, kami bersyukur buat penyertaan Tuhan untuk ibadah kami dari awal hingga akhirnya, ibadah kami dari ibadah pagi dan juga hari sore ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap apa yang sudah kami naikkan ke hadirat-Mu, puji-pujian, biarlah semuanya menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah bertugas pada pagi dan sore hari ini, Tuhan, yang memberkati mereka semuanya, baik yang main musik, singer songwriter, penari tamborin, pemegang LCD sound, pengatur lalu lintas, dan juga penerima tamu, dan juga hamba-hambamu yang lain yang mempersiapkan ibadah ini. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka lebih hari lebih heran. Tuhan, buat mereka boleh semakin hari semakin mengenal-Mu lebih dalam, dan juga memberkati dalam usaha pekerjaan mereka, berkati di dalam langkah-langkah kehidupan mereka. Kiranya Tuhan menuntun setiap apa yang menjadi jalan-jalan kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, dan Kau memberkati Pak Yonatan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, mengurapi di dalam kehidupannya, pelayanannya lebih hari lebih heran, dalam keluarganya Tuhan terus menyertai, dan apa yang menjadi pergumulannya Tuhan jawab sesuai dengan waktu dan rencana-Mu ya Bapa. Dan kalau besok Pak Yonatan akan kembali ke Madiun dan Surabaya, biarlah Tuhan yang memberkati, menyertai dengan para malaikat-Mu, supaya boleh sampai di Madiun dan Surabaya dengan selamat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan bila sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, kami mohon penyertaan para malaikat-Mu untuk menjaga-jaga di sekitar kami di sepanjang perjalanan. Dan biarlah kami boleh sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat. Dan kumpulkan kami pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, untuk kami boleh kembali bersekutu kepadamu, memuji memuliakan nama-Mu dengan iman yang jauh lebih baik dari hari ini.
sehingga kami selalu menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan sekarang kami siap menerima berkat-Mu ya Bapa. Mari kita angkat kedua belah tangan kita dan kita menerima berkat Bapa Yahweh. Yevarika Yahweh Yismerka. Bapa Yahweh memberkati Engkau dan memelihara Engkau. Yair Yahweh Panau Ilika Wikuneka. Bapa Yahweh menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau anugerah. Yisa Yahweh Panau Ilika Yashem Leka Shalom. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Diberkatilah Engkau di kota dan diberkatilah Engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua Masias Sang Penebus jiwa dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua